Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1B akan menjelaskan tentang PAGT penyakit usus inflamatori. Adapun anggota dari kelompok 1B yaitu ada Anggun Abisari Akana, Aldario Gucci, Hijriah Kamalia, dan Julinda Zahani Pratopo. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu patofisiologi. Patogenesis inflammatory bowel disease diduga akibat adanya aktivasi yang berlebihan dari sistem imun mukosa usus yang menyebabkan inflamasi pada usus tanpa adanya penyebab yang jelas. Beberapa faktor lainnya diduga berpengaruh, yaitu faktor genetik dan lingkungan. Sistem imun pada penderita IBD bekerja secara abnormal dan berlangsung kronis yang menyebabkan inflamasi dan ulcerasi saluran cerna. Pada Crohn's disease, inflamasi dapat melibatkan seluruh mukosa saluran cerna mulai dari mulut sampai perianal. Dapat melibatkan mukosa, submukosa, dan transmural serta bersifat diskontinu sehingga ditemukan skip lesions. Sedangkan pada colitis ulceratif, umumnya inflamasi yang terjadi melibatkan lapisan mukosa dan submukosa dimulai dari rektum lalu meluas secara proksimal ke kolon. Peradangan terutama pada ileum dan usus besar dengan gejala seperti diare, disertai darah, lendir, nyeri abdomen, berat badan yang berkurang, nafsu makan berkurang, demam, dan kemungkinan terjadi steatoria. Penyebab utama kondisi ini diantaranya penyakit Crohn dan colitis ulceratif. Yaitu di sini kita akan menyelesaikan sebuah kasus di mana seorang pasien anak usia 4 tahun, 5 bulan, jenis kelaminnya itu perempuan, didiagnosa mengalami penyakit usus inflamatori. Masuk rumah sakit dengan keluhan BAB 5 kali sehari sudah terjadi 2 hari sebelum masuk rumah sakit dengan konsistensi cair, berlendir, dan terakhir ada darah pada feses. Pasien tampak lemas dan mata terlihat cekung. Pasien mengalami penurunan nafsu makan, berat badan pasien mengalami perubahan dari 18 kg menjadi 17 kg dalam 1 minggu. Sementara tinggi badan pasien yaitu 100 cm. Suhu badan pasien yaitu 30 derajat Celcius, respiration rate-nya 22 kali per menit, nadinya yaitu 130 kali per menit, dan pasien ini mengeluh mual dan kondisinya kompos mentis. Pasien mendapat infus selin NaCl-nya 0,9% dengan 20 ppm tes per meter. Hasil lab hemoglobinnya yaitu 11,9 gram per desiliter, hematokritnya 35,7%, dan salmonella TPO positifnya itu 1 per 80. Pasiennya adalah pelajar PAUD yang tinggal bersama orang tua dan 1 adiknya. Ayahnya bekerja sebagai kuli bangunan dan ibu pasien bekerja berjualan di rumah. Suplai air pada tempat tinggal pasien menggunakan sumur. Pasien masih mengkonsumsi susu formula sebanyak 4 kali 150 ml per hari. Susu formula diasup menggunakan botol dot. Hasil recall 1 hari sebelum masuk rumah sakit, yaitu bubur beras setengah centong, tahu 1 potong kecil, santan 1 sendok makan, dan susu formula 3 kali 150 ml, nasinya 100 gram, tempe goreng 1 potong sedang, dan juga telur rebus 1 butir. Dan pasien ini menyukai jajanan cilok dan jajanan ringan hampir tiap hari dikonsumsi. Nah, selanjutnya formulir screeningnya kita menggunakan formulir Pediatric Forkill Score yaitu PMS, di mana di sini ada data pasiennya, atas nama Aurel, usianya 4 tahun 5 bulan, jenis kelaminnya perempuan. Pada step 1 yaitu apakah BMI berada di bawah standar acuan? Nah, jawabannya yaitu tidak. Pada step 2, apakah akhir-akhir ini anak mengalami penurunan berat badan? Jawabannya yaitu iya, di mana pasien mengalami penambahan berat badan yang tidak diharapkan. Selanjutnya itu ada step 3-nya, apakah 1 minggu terakhir anak mengalami penurunan asupan makan? Dan jawabannya iya, skornya 1.
Pada step keempat, yaitu akankah kebutuhan gizi anak dipengaruhi oleh kondisi anak kurang lebih 1 minggu ke depan? Jawabannya yaitu iya, di mana untuk 1 minggu ke depan mengalami penurunan asupan dan mengalami peningkatan kebutuhan dan mengalami peningkatan kehilangan kebutuhan gizi, yaitu skornya 1. Step 5, jadi jumlah skor keseluruhan total dari step 1 hingga step 4 itu dihasilkan skornya yaitu 3. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil screening, Aurel ini mendapatkan skor 3 yang menandakan pasien berisiko mengalami malnutrisi tingkat berat atau tinggi. Perlu dilakukan PAGT atau proses asesmen gizi terstandar atau asesmen lebih lanjut oleh dietitian. Selanjutnya ini ada proses asesmen. Ada data antropometri di mana berat badan aktualnya itu 17 kg, tinggi badan aktualnya itu 100 cm, Z-skornya itu didapatkan 0 SD dan berat badan sebelumnya itu 18 kg, perubahan BB-nya sebesar 5,55% dan status gizinya normal. Kesimpulannya, pengukuran antropometri ini didapatkan hasil status gizi yang normal berdasarkan Z-score BB per U dan mengalami perubahan berat badan sebesar 5,55%. Selanjutnya data biokimia. Data biokimia bisa dilihat dari hemoglobin, yaitu didapatkan 11,9 gram per desiliter, di mana yaitu rendah. Selanjutnya ada hematokrit, yaitu 35,7%, berarti rendah, dan STPO yang 1/80. Kesimpulannya ialah berdasarkan data biokimia pasien, kemungkinan mengalami anemia yang ditandai dengan nilai pemeriksaan hemoglobin dan hematokrit yang rendah. Next. Selanjutnya ada data klinis atau fisik. Pada kondisi fisik klinis pada pasien, kesadarannya itu normal atau kompusmetis, suhunya 38 derajat Celcius berarti tinggi, nadinya 130 kali per menit berarti tinggi, dan respiratory rate-nya itu 22 kali per menit berarti normal. Untuk lainnya, pasien tampak lemas dan mata terlihat cekung. Pada gangguan GIT, pasien mengalami mual, diare, dan yang lainnya itu pasien BAB 5 kali sehari yang sudah terjadi 2 hari sebelum masuk rumah sakit dengan konsistensi cair, berlendir, dan terdapat darah pada feses. Kesimpulannya, pasien memiliki status kesadaran komposmetis atau kesadaran normal. Pemeriksaan fisik menunjukkan kondisi pasien tampak lemas dan mata terlihat cekung, serta pemeriksaan tanda vital pasien memiliki nadi berdetak tinggi, respiratory rate normal, demam tinggi karena suhu 38 derajat Celcius, dan pasien memiliki GIT, yaitu mual dan diare yang konsistensinya cair, berlendir, dan terdapat darah pada feses. Selanjutnya, riwayat makan dan diet. Pola makan harian pasien itu 3 kali. Untuk alergi tidak ada, pantangan tidak ada, diet tertentu tidak ada, nafsu makan menurun, suplemen atau herbal juga tidak ada, riwayat edukasi gizi tidak ada. Lalu selanjutnya kebiasaan makan dahulu. Pasien memiliki kebiasaan makan jajanan cilok dan jajanan ringan yang hampir tiap hari dikonsumsi. Untuk pemenuhan asupan makanan atau recall, untuk energi asupannya mendapat hasil 637,9, sedangkan kebutuhannya 1110,69, persenannya 57%, sedangkan protein 29,2 gram, kebutuhannya 41,65 gram, untuk persenannya 70%. Untuk lemak 25 gram, kebutuhannya 30,85 gram, sedangkan persenannya 81%. Untuk asupan karbohidrat, yaitu diketahui 73,7 gram, kebutuhannya 166,6, dan persenannya 44%. Jadi kesimpulannya, pasien memiliki kebiasaan makan yang kurang baik karena tidak sesuai dengan pedoman gizi seimbang, sehingga asupan gizi pasien belum mencukupi.
di mana asupan energi yang hanya memenuhi 57% dari 100% total kebutuhan energi normal. Asupan protein hanya memenuhi 70% dari 100% total kebutuhan, asupan lemak memenuhi 81% dari 100% total kebutuhan, dan asupan karbohidrat hanya memenuhi 44% dari 100% total kebutuhan. Next. Selanjutnya ada riwayat personal. Keluhan masuk rumah sakit, pasien mengeluh BAB 5 kali sehari sudah terjadi 2 hari sebelum masuk rumah sakit dengan konsistensi cair, berlendir, dan terdapat darah pada fesesnya. Pasien tampak lemas dan mata terlihat cekung. Pasien juga mengalami penurunan nafsu makan dan pasien merasa mual. Untuk riwayat penyakit diare, sosial ekonomi, pelajar PAUD yang tinggal bersama orang tua dan satu adiknya, ayahnya bekerja sebagai kuli bangunan dan ibunya bekerja berjualan di rumah. Untuk data obat atau pengobatan, pasien mendapatkan infusalin NaCl 0,9% dengan 20 ppm. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada diagnosis gizi pasien. Yang pertama, NI 3.1. Asupan cairan yang tidak cukup berkaitan dengan peningkatan kehilangan cairan yang ditandai dengan BAB 5 kali dalam sehari, dengan konsistensi cair, berlendir, darah pada feses, lemas, dan mata terlihat cekung. Yang kedua, NC 1.4. Fungsi gastrointestinal atau GI yang diubah berkaitan dengan adanya penyakit usus inflamatorik atau diare ditandai dengan BAB 5 kali dalam sehari dengan konsistensi cair, berlendir, dan darah pada feses. Yang ketiga, NB 3.1. Asupan makanan yang tidak aman berkaitan dengan dugaan makanan yang terkontaminasi oleh bakteri ditandai dengan pasien sering mengonsumsi cilok dan jajanan ringan yang dicurigai tidak aman. Lalu selanjutnya ada rencana intervensi. Perhitungan kebutuhan gizi pasien, berat badan yang digunakan itu 17 kg. BMR, kita memakai perhitungan BMR dengan rumus 22,5 kali BB aktual ditambah 499 didapatkan hasil 881,5. Lalu IER itu BMR kali aktivitas fisik lalu dikali faktor stres didapat hasil 1110,69 kilokalori. Lalu kebutuhan zat gizi itu jumlah dan presentasinya. Energi didapatkan 1110,69 kilokalori, protein 15% dikali energinya 1110,69 kilokalori didapatkan 166,60 kilokalori itu diubah menjadi gram didapatkan hasil 41,65 gram. Lemak sama dengan protein dikali dengan IER lalu didapatkan hasil 30,85 gram. Lalu karbohidrat didapatkan dengan hasil 166,60 gram. Next. Lalu tujuan intervensi. Yang pertama, pencegahan penurunan berat badan. Yang kedua, menghentikan diare. ND 1, makanan dan cemilan. Tujuannya untuk memperbaiki ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Syaratnya energi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, karbohidrat diberikan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, lemak disesuaikan dengan kondisi pasien. Yang keempat, protein diberikan 1,25 gram per kilogram. Yang kelima, serat 30 sampai 35 gram per hari. Lalu yang ketiga, tujuan dari intervensi ini meningkatkan pengetahuan pasien dengan memberikan konseling gizi terkait saluran pencernaan. NE-nya meningkatkan pengetahuan terkait saluran pencernaan. Tujuannya meningkatkan pengetahuan terkait saluran pencernaan. Sasarannya itu keluarga pasien, metodenya diskusi, waktunya 15-20 menit. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Alda. Selanjutnya ada pemesanan diet, jenis diet rendah, sisa berbentuk saring,
lalu esoknya tidak ada. Next. Selanjutnya, rencana monitoring dan evaluasi. Yang pertama ada antropometri, parameter berat badan dan tinggi badan, waktu pelaksanaannya 1 minggu sekali, dengan target mendekati normal. Selanjutnya ada biokimia, dengan parameter hematokrit, hemoglobin, dengan waktu pelaksanaan 1-3 bulan sekali, dengan target mendekati normal. Yang ketiga, fisik klinis, dengan parameter suhu, waktu pelaksanaan setiap hari dengan target mendekati normal. Yang keempat, ada asupan makan. Parameternya energi, protein, lemak, karbohidrat. Recall, pola makan harian, nafsu makan, kebiasaan makan dahulu. Waktu pelaksananya setiap hari, targetnya bertahap mencapai kebutuhan yang diinginkan. Yang kelima, pengetahuan. Parameter wawancara dilaksanakan ketika pada saat konseling. Targetnya peningkatan pengetahuan terhadap diet yang diberikan. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Di sini kami tidak mencantumkan dikarenakan pada soal kasus tidak dicantumkan monitoring dan evaluasinya. Materi konseling gizi, memberikan konseling diet saluran cerna bawah terkait diet rendah sisa bentuk saring, berfokus pada pola makan yang sehat dan pemilihan asupan makanan. Selanjutnya ada menu intervensi. Di sini menu intervensi paginya itu ada bubur saring, telur rebus, kecap, dan susu UHT. Selingan pertama biskuit dan sari jeruk. Di siangnya ada bubur saring, semur daging, dan tim tahu. Dengan selingan kedua ada biskuit, sari tomat. Makan malamnya itu bubur saring, tumis ayam jagung, sup tahu, dan buah pisang. Dari total menu intervensi ini, total asupannya yaitu 1106,3 untuk energi, protein 46, lemak 31,6, karbohidrat 160,4. Dengan total kebutuhan yang seharusnya yaitu 1110,69 untuk energi dan mencapai persen kebutuhan 99,6%. Selanjutnya protein total kebutuhannya 41,65 dengan persen kebutuhan menjadi 110%. Selanjutnya untuk lemak 30,85 total kebutuhan lalu jadi persen kebutuhannya 102%. Selanjutnya karbohidrat total kebutuhannya 166,6 dengan persen kebutuhan menjadi 96,72%, yang dimana persenan ini mencapai batas yang normal. Sekian dari kelompok 1. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.